Hai, Angginata di sini. Kali ini saya ada Gentleman Jack. Jack Daniel Gentleman Jack. Gentleman Jack adalah whisky kualitas premium di mana proses pembuatannya memakan waktu yang sangat lama. Dari sumber alam yang dipilih, merubah air menjadi whisky. Pemilihan kualitas kayu, api untuk membuat jadi arang, kayu oak sampai resep asli leluhur. Pemilihan arang, pengendapan liquid dengan air, dan lain sebagainya. Membuat barel, pengendapan, serta pengumuran, hingga sampai ke pemasaran. Semuanya mari kita bahas. Pertama adalah pemilihan mata air. Jack Daniel tidak main-main, dia memilih Gua Spring, sumber daya alam dari Liseberg. Jack Daniel Cave Spring Hollow adalah sumber daya alam terbesar. Liseberg mengambil 800 galon air dari mil di bawah permukaan bumi setiap menit. Itu adalah sumber kehidupan whisky Jack Daniel, renyah, sejuk, dan konstan 56 derajat. Jack Daniel membeli cekungan dan tanah di sekitar seharga $2.140 yang pada saat itu adalah keberuntungan, dan kemudian beberapa jumlah yang kebanyakan orang akan ragu untuk berpisah, tidak peduli investasinya. Jadi apa yang dilakukan Jack Daniel di dalam air yang membuat gua itu muncul sebagai kebutuhan itu seperti tidak ada, sama sekali tidak ada, seperti tidak ada sedimen, tidak ada kotoran, hanya mata air yang bersih murni dari mata air. Ini sama alaminya dengan yang bisa Anda dapatkan. Dari lapisan batu kapur, gua secara alami memberikan berbagai mineral ke air yang berkontribusi pada karakter Jack Daniel Family. Lebih penting lagi, batu kapur juga menghilangkan besi dari air. Besi pasti memiliki kegunaannya sendiri, tetapi itu benar-benar mengerikan jika Anda membuat whisky. Botol Jack Daniel yang dijual di seluruh dunia dibuat dengan air dari sumber itu. Dan dengan betapa pentingnya Cave Spring bagi karakter whisky Jack Daniel, saya pikir itu hanya layak dan mendapatkan perawatan yang terbaik untuk tempat dan mineral tersebut. Berikutnya adalah kerajinan arang. Dibutuhkan api untuk membuat Jack. Kepatuhan terhadap detail yang menyertai pembuatan whisky Jack Daniel dimulai dengan membuat arang sendiri untuk melunakkan rasa. Saya ini adalah pekerjaan yang sangat sulit. Akan tetapi tidak ada hal baik yang datang dengan mudah. Bayangkan ketika Anda membuat api sepanas 2000 derajat pada hari dan musim panas, pasti Anda akan memulai dengan kebakaran yang amat sangat besar. Dan membayangkan Anda pasti akan mendapatkan masalah yang sangat besar di sana. Akan tetapi ini adalah suatu proses untuk membuat arang dari Jack Daniel tersebut. Akan tetapi ini adalah bagian penting dari apa yang dilakukan Jack Daniel. Jika Jack Daniel tidak memulai dengan api, kita tidak akan mendapat whisky Tennessee seenak dan sehalus ini. 3 hari seminggu, 3 kali sehari, Jack Daniel menumpuk palet maple gula keras setinggi 5 kaki dan menyiramnya dengan whisky mentah sebelum membakar kayu. Ini mungkin tampak seperti pemborosan whisky yang sangat baik, tetapi Jack Daniel tidak melihat apapun sebagai pemborosan dalam hal membuat Jack Daniels. Api mencapai puncaknya pada lebih dari 2000 derajat Fahrenheit sebelum terbakar menjadi bara yang membara. Pelet ini kemudian digaruk sampai akhirnya dingin dan siap untuk perlahan-lahan melunakkan whisky Tennessee dari Jack Daniel. Transformasi whisky mentah kami menjadi Jack Daniel
yang Anda kenal dan sukai bergantung pada pembakarannya, tetapi juga pada ketersediaan pasokan gula maple yang tahan lama untuk dibakar. Sebagai bagian dari komitmen Jack Daniel terhadap keberlanjutan dari kami, terus membuat langkah untuk melindungi dan mengisi kembali pohon maple gula untuk generasi mendatang. Di resep asli keluarga, Jack Daniel, nama orang, dikenal sebagai pria dengan selera tinggi. Dari kegemarannya akan setelan yang dibuat khusus hingga cara dia membuat whisky. Untuk detailnya, Jack Daniel memilih resep 80% jagung, 12% barley, dan 8% adalah gandum hitam yang masih digunakan untuk Jack Daniel sampai sekarang. Hanya menggunakan jagung kualitas nomor 1 memberikan rasa yang sangat manis. Banyaknya gandum hitam melengkapi rasa manisnya dengan nada, lada, dan rempah yang kuat. Dan cukup malt menyatukan semuanya dengan kelembutan krim. Sementara destilasi dimulai dengan mencampurkan butiran-butiran ini dengan air bebas besi dari holo yang tadi saya sebutkan. Dan seperti pembuat roti yang membuat roti adonan asam dengan menambahkan sedikit ragi. Starter dari bat sebelumnya, Jack Daniel memulai destilasi dengan menambahkan sedikit starter mas Jack Daniel sendiri untuk menghasilkan whisky yang konsisten dan berkualitas. Menggunakan sedikit starter adalah alasan mengapa Jack Daniel disebut sebagai mas asam. Fermentasi tumbuk selama 6 hari penuh sebelum disuling, tunggal dalam tembaga besar yang masih dibuat sesuai spesifikasi dari Jack Daniel, dan alih-alih destilasi ganda atau 3 kali lipat. Jack Daniel menguapkan dan memadatkan whisky hanya sekali. Tidak diragukan lagi, Jack Daniel memilih tumbukannya karena rasanya yang hangat dan seimbang. Dan kami menyaring dengan cara yang kami lakukan untuk memastikan bahwa whisky tetap mempertahankannya. Orang-orang telah menggunakan segala macam nama untuk langkah terpenting kami. Negara bagian Tennessee mengakui sebagian proses Lincoln Country, sebagian besar cenderung menyebut Melo Arang, tapi di Luxembourg ada nama lain untuk itu. Berkah ekstra. Ini adalah proses lama yang ditekankan oleh Jack Daniel dan terus digunakan oleh Jack Daniel Distillery sejak saat itu. Setelah disuling menjadi 140 barel, kami mengirimkan whisky yang jernih dan tidak berumur dalam perjalanan yang melelahkan. Setetes demi setetes, ia merangkak melalui arang buatan. Kami dengan kecepatan yang ditentukan oleh gravitasi dan tidak ada yang lain. Perjalanan memakan waktu 3-5 hari untuk menyelesaikan, dan setelah selesai, whisky berubah. Bahkan bisa dikatakan diberkati oleh malaikat. Langkah ekstrim inilah yang memberikan kehalusan khas yang diharapkan orang dari Jack Daniel dan bagian dari apa yang membuat whisky kami seperti ini. Whisky Tennessee dan bukan bourbon. Arang dapat menyelesaikan dalam beberapa hari apa yang dibutuhkan barel dalam beberapa tahun untuk pencapaiannya. Kata master penyuling Jeff Arnett, dan waktu serta biaya tambahan yang diperlukan untuk memberikan whisky Jack Daniel yang lebih awal sebelum masuk ke dalam tong sangatlah berharga. Tuangkan segelas Jack Daniel dan nilai sendiri. Topik berikutnya adalah barel tidak dibuat, mereka dibangkitkan. Jack Daniel tidak hanya memasukkan whisky ke dalam tong. Kami, pihak Jack Daniel,
mempercayakan kepada mereka. Whisky kami akan menghasilkan banyak waktu di sana. Menarik semua warna, kuningnya yang kaya dan sebagian besar rasa khas dari tong. Tong adalah bagian besar dari karakter whisky kami. Itu sebabnya Jack Daniel membuatnya sendiri. Ini tidak mudah, dan mungkin itu sebabnya Jack Daniel satu-satunya penyulingan di dunia yang melakukannya. Tong atau barel kami terutama terbuat dari dua bahan, American Wheat Oak dan keahlian Amerika yang teliti. Mereka tidak disatukan oleh lem atau paku, tetapi oleh tekanan dari susunan kayu yang tepat. 33 tongkat kayu terpisah, tepatnya, tidak ada dua ukuran yang sama. Ini adalah tugas yang terlalu teliti untuk dilakukan di jalur perakitan otomatis. Setelah dirakit, bagian dalam laras dipanggang dan hangus untuk mengeluarkan gula alami kayu yang membuat menjadi karamel. Gula tersebut adalah bagian penting dari perkembangan rasa whisky Jack Daniel sendiri. Kami dengan susah payah mengembangkan metode memanggang barel kami sendiri yang eksekutif untuk Jack Daniel. Semua presisi dan upaya langsung ini untuk satu barel yang Jack Daniel gunakan sekali. Setelah barel kami selesai memberikan rasa mereka ke whisky kami, mereka digunakan kembali oleh pembuat saus panas, pembuat bir, dan penyulingan whisky Scotch. Karena tong-tong ini dulunya adalah rumah bagi whisky Tennessee kami. Kami pikir kami telah melakukan bagian kami, membantu membuat produk tersebut sedikit lebih baik. Jack Daniel juga telah melakukan bagian kami untuk mempromosikan kelanjutan dengan melindungi dan melestarikan pasukan kayu oak putih. Selanjutnya adalah proses pematangan. Sudah siap ketika sudah siap. Produsen selalu membuat Jack Daniel seperti yang diresepkan Jack sendiri pada tahun 1866, dan sebagian dari resep itu mencakup kesabaran yang cukup. Sejumlah hal membantu memutuskan beberapa lama satu barel whisky tetap berada di gudang, termasuk laras itu sendiri dan di mana ia diletakkan di gudang. Whisky di lantai atas gudang barel, di mana perubahan suhu lebih ekstrim, cenderung lebih matang daripada whisky dengan usia yang sama di lantai bawah. Gudang yang lebih dingin dan lebih rendah. Itu sebabnya Jack Daniel percaya usia adalah cara yang tidak dapat diandalkan untuk menentukan kapan whisky siap. Jack tahu bahwa whisky itu seperti manusia. Usia tidak selalu menjadi ukuran kedewasaan. Yang terbaik sampai hari ini, whisky kami hanya dianggap siap untuk dibotolkan jika rasanya sudah siap. Karena tanggal di kalender tidak bisa memberitahu ada semua hal yang bisa disesap. Kami mengandalkan tim pencicip whisky untuk mencicipi setiap tong, mencari seluk-beluk rasa dan karakter yang memberitahu mereka kapan whisky siap untuk dibotolkan. Jadi, dibutuhkan banyak latihan untuk menjadi master tester di The Jack Daniel Distillery. Namun, selama lebih dari 150 tahun menyeruput dan mencicipi whisky, kami belum pernah mendengar keluhan apapun dari konsumen lokal ataupun yang internasional. Sekian dari saya, Anggi Nathanot, proses Gentleman Jack dari awal hingga akhir. Bantu channel saya berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Yang nggak tahu jadi tahu, yang tahu bisa dikomen. Terima kasih, Anggi Nathanot. Sampai jumpa.